Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Pratiwi Mulia Putri. NIM saya 0488351171 dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya membuat video wawancara untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah mencari dan menulis berita. Di sini saya akan mengusung topik mengenai banjir. Kebetulan saya tinggal di daerah Tangerang. Terus beberapa bulan yang lalu itu terjadi banjir yang emang lumayan besar di daerah Tangerang. Itu juga terkena di 5 kecamatan yang lumayan luas. Terus di sini saya ditemenin sama narasumber saya. Boleh perkenalkan diri Kak, namanya siapa? Rahma. Oke, di sini aku sama Kak Rahma ya buat jadi narasumber aku tentang banjir yang melanda daerah Tangerang ini. Kenapa aku pilih Kak Rahma buat jadi narasumbernya? Karena Kak Rahma ini punya kerabat yang lumayan deket di daerah Kosambi, dan di situ tuh merupakan salah satu tempat yang terkena bencana alam banjir ini. Terus menurut saya sendiri, saya akan lebih mudah menggali informasi apabila orang yang saya tanyakan atau orang yang saya wawancarai itu sudah mengalami atau merasakan bencana alam tersebut. Jadi saya akan menggali informasi dengan lebih mudah gitu kalau menurut saya sendiri. Oke, jadi langsung aja ke wawancaranya ya. Menurut Kak Rahma, di berita sih kan katanya Kak ada 5 kecamatan ya katanya yang lumayan luas ya terkena banjir ini. Itu boleh disebutin nggak Kak kecamatan apa aja yang di daerah Tangerang yang mengalami peristiwa banjir ini? Setahu saya Kosambi, Sepatan, Pasar Kemis, Rajek, sama Teluk Naga. Kan kata kakaknya banjir itu yang dialami sama kerabat kakak itu di daerah Kosambi ya Kak ya? Iya, benar. Itu kalau di daerah itu peristiwa banjir ini terjadi pertama kali itu tanggal berapa sih Kak kejadiannya gitu? Tanggal 29 Januari 2025, hari Selasa, kalau nggak salah. Kalau misalkan kronologinya gitu menurut kerabat kakak itu kira-kira kayak gimana ya? Saya kurang tahu juga, cuma pas itu siang-siang saya lagi tidur. Tiba-tiba kebangun dengan suara telepon, ternyata saudara saya nelpon mengabari kalau di sana hujan deras dan rumahnya sudah kerendam. Saya juga sempat khawatir sama dia. Tapi alhamdulillah dia baik-baik aja. Terus kalau misalkan menurut dia sendiri nih Kak, itu tuh faktor-faktor apa aja sih yang nyebabin si banjir ini tuh bisa sampai kejadian gitu di daerah dia? Itu kenapa aja misalnya gitu? Ya kalau pertama mungkin karena curah hujan kali ya. Tapi kan itu karena faktor alam. Yang kedua mungkin karena lingkungan juga, kita kurang menjaga kebersihan, suka buang sampah sembarangan, buang sampah ke sungai juga yang menyebabkan air sungai meluap dan banjir akhirnya. Tapi di daerah itu tuh dari misalkan itu kan kejadiannya tanggal 29 antara 28 29 ya Kak. Iya. Itu hari-hari sebelumnya tuh udah ada hujan gitu, apa emang pas banget di hari itu aja gitu Kak? Ya memang udah hujan, lagi musimnya mungkin. Oh berarti emang curah hujannya memang udah tinggi ya di daerah itu. Berarti pertama tuh mungkin curah hujannya emang udah tinggi, ditambah mungkin kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat ya Kak ya. Harusnya kan kita udah tahu hal kayak gitu, harusnya menanggulangi ya biar nggak terjadi banjir ini. Terus kalau dampak-dampaknya tuh yang terkena apa-apa aja sih Kak di daerah sana? Misal ada berapa rumah yang terendam atau ada berapa, mungkin yang setahu kakaknya aja sih, yang menurut kakak apa aja? Kemarin sih kata saudara saya 680 rumah warga. Oh itu udah kerendam tuh Kak? Iya Kak. Terus apa udah ada mulai ada bantuan atau misal ada pihak yang datang gitu ke daerah sana gitu? Sudah ada sih dari beberapa. Terus nih Kak, pasca kejadian itu kan kejadiannya siang-siang ya. Itu apa udah ada beberapa pihak yang membuat kayak melihat ke daerah itu langsung gitu, yang turun tangan gitu Kak? Apa ada? Kurang tahu juga, cuma saudara saya sempat bilang kalau Bapak Agung Guntara, Kepala BPBD Tangerang, datang hari itu juga. Oh mungkin di sore harinya ya? Iya, datang di tanggal 20 berapa? 29 ya? Oh iya. Pas kejadian itu langsung berarti dia langsung ngecek situasi.
ngecek situasi kondisi langsung ya Iya. di daerahnya ya, Kak. Terus tadi kan kakak sempat bilang ada 680 kepala keluarga atau ratusan rumah lah yang kerendam banjir ini. Itu kira-kira kakak itu datanya udah resmi atau kakak ngutip dari mana gitu? Atau misalkan itu beritanya udah pasti gitu kak atau gimana? Belum pasti juga sih. Soalnya belum dapat data resmi dari pihak kelurahan. Oh berarti ini masih kayak asumsi kali ya, karena banjirnya lumayan gede ya. Jadi kemungkinan ada sekitaran segitu ya kak yang terendam. Tapi kalau data resmi kayak per kartu keluarga yang kena banjir itu dari pihak kelurahan atau desa belum ngasih ya kak? Belum. Terus apa lagi ya? Kalau misal selain curah hujan tadi kan kakak nyebut curah hujan ya akibat banjir itu. Terus apa lagi sih yang menurut saudara kakak nih, kerabat kakak atau menurut kakak sendiri si banjir itu tuh sampai kejadian di daerah itu gitu? Apa aja kak? Mungkin faktor lingkungan juga kali ya, kurang menjaga kebersihan warga setempatnya. Apalagi saya juga pernah main ke tempat saudara saya, banyak sampah-sampah yang berceceran di pinggir jalan, di sungai-sungai. Oh berarti kurang kesadaran dari masyarakat Iya. juga. Jadi karena kan tadi kakak bilang hujannya emang udah sempat berhari-hari ya dari sebelum Iya. tanggal 28 itu. Jadi mereka kurang menanggulangi ya kak. Sampai akhirnya si banjir yang besar itu bisa kejadian gitu di tempat-tempat itu. Lumayan gede dan beresiko juga ya sebenarnya banjir itu kak. Langsung aja deh, kalau menurut kakak sendiri apa aja sih kak misal kayak solusi nih biar si banjir ini tuh bisa kita tanggulangi sendiri, bukan buat di daerah itu aja, mungkin buat kita semua, buat jadi pelajaran kita. Misalkan kayak langkah-langkah apa aja yang bisa kita lakuin nih kak buat nanggulangin aja terjadi banjir lagi gitu kak. Mungkin atas kesadaran diri sendiri juga kali ya, buat menjaga lingkungan sekitar. Dan mungkin RT setempat atau pihak desa memberi saran buat kita kerja bakti setiap minggu. Itu harusnya dibikin peraturan mungkin ya kayak Iya. dibikin kayak kebijakan kayak 1 bulan tuh mungkin berapa kali gitu misalnya tiap kepala RT gitu ya. Iya, Terus betul. apa lagi kak kira-kira? Apalagi sekarang banyak pembangunan juga. Bener banget. Di mana-mana pembangunan kan. Jadi Harusnya tuh balance ya antara pembangunan gitu ya sama penghijauan juga harus tetap kita lakuin ya iya, kak ya. kita harus reboisasi tanaman. Kayak sekarang kan kayak pabrik ada di mana-mana ya kan Iya, kak. betul. Berarti kita harus lakuin penghijauan lagi biar si tanah juga bisa meresap air dengan baik ya kan. Terus apa lagi ya? Sungai juga harus dijaga lingkungannya biar nggak tercemar, jangan buang sampah sembarangan di sungai. Iya sih, sungai juga merupakan faktor yang penting banget ya kak ya. Tapi kalau kayak yang tadi kakak bilang misalkan sungainya tersumbat sama sampah, bisa-bisa kan airnya Iya. meluap ya kak ya. Mau nggak Selain mau meskipun pemandangannya merusak, juga merusak lingkungan juga, Iya, merusak bener. pemandangan Iya. juga. Oke, makasih banyak ya kak ya atas Iya, informasinya. sama-sama. Jadi itu wawancara yang udah aku lakuin sama Kak Rahma. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.